Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anastasia BR Sitorus dengan NIM 23129008. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada hari ini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema Ruang Lingkup, Tujuan, Prinsip, dan Fungsi Administrasi Pendidikan. Baiklah, mohon perhatiannya sebentar di saat saya memulai presentasi nanti. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu apa itu administrasi pendidikan. Di mana administrasi dalam bahasa Indonesia itu kata administrasi, yang merupakan serapan dalam bahasa Belanda, yang dimana administratie, yang bersifat terbatas dan hanya menyangkut sebagian kecil dari pengertian yang sebenarnya. Dimaksud juga ialah ketatausahaan yang diartikan sebagai kegiatan penyusun keterangan-keterangan secara sistematis dan pendataan secara tertulis dalam semua kegiatan yang diperlukan dengan maksud memperoleh suatu ikhtisar dalam keseluruhan dan dalam hubungan yang sama. Menurut Luther Glucik, yang mendefinisikan bahwa administrasi sebagai pengorganisasian dan pengarahan sumber-sumber yang bermanusia atau tenaga kerja dan material untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Jadi, administrasi pendidikan adalah proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Ada beberapa ruang lingkup administrasi pendidikan, yaitu yang pertama, administrasi kurikulum, di mana definisi kurikulum yang dikemukakan oleh salah seorang yang ahli dalam bidang administrasi pendidikan, yaitu yang berbunyi semua aktivitas dan semua pengalaman yang melibatkan semua murid di bawah pengarahan sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan sekolah, di mana meliputi pembukuan dan pendataan jumlah mata pelajaran yang diajarkan, waktu tersedia, jumlah guru beserta pembagian jam pelajaran, jumlah kelas, penjadwalan, buku yang dibutuhkan, program semester, evaluasi, program tahunan, dan kalender pendidikan. Jadi, seorang administrator dalam tugasnya mengenai pengembangan kurikulum ialah di dalam pengembangan kurikulum ini terdapat kegiatan-kegiatan atau merencanakan, menyelenggarakan, gerakan, dan menilai suatu program pengajaran yang memberikan pengertian-pengertian baru dan mengembangkan kemahiran-kemahiran baru kepada seluruh petugas-petugas sekolah. Yang kedua yaitu administrasi personal, yang dimana memberikan layanan penataan dalam memilih, mengangkat, menetapkan, membimbing dan mengawasi bahkan sampai pada proses pemberhentian, mutasi, dan promosi pegawai baik itu guru atau karyawan tata usaha sekolah. Dalam pelaksanaannya, didukung pula oleh tersedianya forum-forum khusus dalam pengadministrasian guru atau pegawai sekolah, seperti daftar induk pegawai, kartu pegawai, daftar hadir guru, guru piket, buku cuti, daftar rencana promosi, buku laporan kerja, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu administrasi murid, di mana menekankan pada masalah pembinaan siswa secara insentif, misalnya menyangkut masalah pemahaman tentang hal dan kewajiban sebagai seorang murid yang dilengkapi dengan segala fasilitas
yang mendukung pelaksanaan kedua tuntutan tersebut. Umpamanya, harus tersedia forum-forum khusus atau lembaran presensi, daftar nilai, daftar kenaikan kelas, dan daftar kelas yang berisi nilai seluruh siswa per kelas, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu yang keempat, administrasi material, di mana semua alat dan perlengkapan yang ada baik yang langsung digunakan dalam proses belajar mengajar atau disebut sarana, maupun yang bersifat pendukung saja dan tidak langsung digunakan dalam proses pembelajaran atau disebut prasarana, meliputi buku perencanaan pengadaan barang, buku pembagian dan penggunaan barang, buku perbaikan barang, dan lain-lain. Yang kelima yaitu administrasi keuangan atau pembiayaan pendidikan. Ini merupakan langkah pengelolaan keuangan sekolah mulai dari penerimaan sampai dengan bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Langkah tersebut sangat penting sekali diperhatikan karena masalah pembiayaan adalah menjadi sarana vital bagi mati hidupnya suatu organisasi sekolah. Semua kebutuhan baik di bidang personil, material, kesiswaan, dan lain-lain akan mudah terpenuhi apabila suatu organisasi memiliki biaya yang cukup, meliputi keuangan pendaftaran siswa yang baru, uang gedung, uang seragam, uang peralatan sekolah, atau SPP, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, tujuan administrasi pendidikan. Di mana tujuan administrasi pada umumnya adalah agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan, atau dengan kata lain administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Di mana Sir Giovanni dan Calver menyebutkan 4 tujuan administrasi, yaitu yang pertama, efektivitas produksi. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, kemampuan menyesuaikan diri. Yang keempat, kepuasan kerja. Keempat tujuan tersebut digunakan sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan sekolah. Sebagai contohnya, sekolah mempunyai fungsi untuk mencapai efektivitas produksi, yaitu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Materi yang keempat yaitu prinsip administrasi pendidikan. Prinsip-prinsip administrasi merupakan pedoman pelaksanaan ilmu administrasi pendidikan di lapangan praktis, seperti dalam suatu sistem penyelenggaraan pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah. Prinsip-prinsip berikut tentu saja diangkat dari prinsip-prinsip fundamental yang menggunakan pendekatan ilmiah dan manajemen. Hasil analisis Perlot-Kuzot dan kawan-kawannya tentang prinsip-prinsip yang diusulkan oleh Taylor dapat digarisbawahi sebagai berikut. Yang pertama itu menerapkan kembali prosedur dan teknik yang dilandasi oleh pengetahuan terorganisir. Yang kedua, mencapai keharmonisan tindakan kelompok, bukan sebaliknya. Yang ketiga itu mencapai susunan kerja sama manusia, bukan individualisasi yang sembarangan atau tidak menentu. Yang keempat itu bekerja untuk memperoleh output semaksimal mungkin. Yang kelima, mengembangkan para bawahan semaksimal mungkin sesuai dengan segala kemampuan yang ada pada diri dan kemakmuran persatuan mereka sendiri. Berikut ini merupakan dasar yang perlu diperhatikan agar administrator dan mencapai sukses dalam tugasnya. Beberapa dasar dalam administrasi antara lain, yaitu yang pertama prinsip efisiensi, di mana
administrator akan berhasil dalam tugasnya bila dia menggunakan semua sumber tenaga, dana, dan fasilitas yang ada secara efisien. Yang kedua, prinsip pengelolaan. Administrasi akan memperoleh hasil yang paling efektif dan efisien dengan cara melakukan pekerjaan manajemen, yakni merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan melakukan pemeriksaan atau pengontrolan. Yang ketiga itu prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, di mana bila diharuskan untuk memilih pekerjaan manajemen dan pekerjaan operatif dalam waktu yang sama, seorang administrator cenderung memprioritaskan pekerjaan operatif. Namun, sebaiknya tidak memfokuskan perhatiannya pada pekerjaan operatif saja, karena bila ia hanya berkecimpung dalam tugas-tugas operatif saja, maka pekerjaan pokoknya akan terbengkalai. Yang keempat itu prinsip kepemimpinan yang efektif, di mana seorang administrator akan berhasil dalam tugasnya apa ia memiliki gaya kepemimpinan yang efektif, yakni memperhatikan hubungan antara manusia, pelaksanaan tugas, serta memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Adapun gaya kepemimpinan yang efektif adalah mampu memelihara hubungan baik dengan bawahannya. Di samping ia juga harus memperhatikan pembagian dan penyelesaian tugas bagi setiap anggota organisasi yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Yang kelima yaitu prinsip kerjasama. Administrasi dikatakan berhasil dalam melakukan tugasnya bila ia mampu mengembangkan kerjasama antara seluruh anggota baik secara horizontal maupun secara vertikal. Materi yang kelima yaitu fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Berikut ini diuraikan fungsi-fungsi administrasi yang juga diimplementasikan dalam kegiatan pendidikan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengkoordinasian, pengarahan, dan pengawasan dalam konteks kegiatan lembaga pendidikan. Yang pertama itu yaitu fungsi perencanaan, di mana perencanaan meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak biayanya. Selanjutnya yaitu yang kedua fungsi pengorganisasian, di mana pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerjasama pendidikan. Karena tugas-tugas ini demikian banyak dan tidak dapat diselesaikan oleh satu orang saja, maka tugas-tugas ini dibagi untuk dikerjakan oleh masing-masing organisasi. Selanjutnya fungsi penggerakan, di mana menggerakkan menurut Terry berarti merangsang anggota kelompok melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemampuan yang baik. Tugas menggerakkan dilakukan oleh pemimpin, oleh karena itu kepemimpinan kepada daerah dan kepemimpinan kepala sekolah mempunyai peran yang sangat penting menggerakkan personal melaksanakannya program kerja sekolah. Menggerakkan adalah tugas pemimpin dan kepemimpinan. Yang keempat yaitu fungsi pengorganisasian, di mana koordinasi adalah penerapan sistem formal untuk mencapai koordinasi lebih besar dari pemimpin teratas sebagai pengaman. Sistem koordinasi lebih umumnya tidak efektif karena muncul krisis birokrasi. Dan umumnya krisis ini akan terjadi jika organisasi menjadi terlalu besar dan rumit untuk dikelola, dan solusinya adalah kolaborasi. Fungsi yang selanjutnya yaitu yang kelima, fungsi pengarahan, di mana
Pengaraan dilakukan agar kegiatan yang dilakukan bersama tetap melalui jalur yang telah ditetapkan. Tidak terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan terjadinya pemborosan. Fungsi yang keenam yaitu fungsi pengawasan. Secara umum, pengawasan dikaitkan dengan upaya untuk mengendalikan, membina, dan pelurusan sebagai upaya pengendalian mutu dalam arti luas. Melalui pengawasan yang efektif, roda organisasi, implementasi rencana, kebijakan, dan upaya pengendalian mutu dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Jadi, kesimpulannya yaitu administrasi pendidikan adalah segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu atau potensi dalam suatu aktivitas kelembagaan, baik personal, spiritual, material, yang bersangkutan dengan pencapaian tujuan pendidikan. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Dengan demikian berakhirlah presentasi saya. Jika ada kata yang salah yang menyinggung perasaan saudara-saudari, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.